Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin cara ini bagi sebagian mereka-mereka yang tidak terbiasa, cara ini mengada-ngada, cenderung mungkin agak bid'ah, atau mungkin berlebihan. Tapi untuk mereka-mereka yang punya pengalaman berpikir positif, bertindak positif, berpikir besar, bertindak besar, sebagaimana yang saya sudah tulis di buku saya, yang judulnya Berpikir Besar, Bertindak Besar. Berpikir positif, bertindak positif. Di situnya ditulis ala Yusuf Mansur. Atas izin Allah, kan banyak buku-buku seperti itu toh. Tapi saya nulisnya ala Yusuf Mansur. Bukunya berwarna hijau. Saya mengajak saudara-saudara semua malah mengambil kertas kosong. Kertas kosong ambil. Lalu tuliskan lebih detail bagaimana keadaan saudara per hari ini. Seperti yang saya contohkan tadi, umpama kata, saya Mansur, hari ini saya tidak memiliki rumah, masih ngontrak. Hari ini saya memiliki utang 10 juta rupiah. Saya tidak tahu dengan siapa saya akan menikah. Saya tidak pernah membahagiakan orang tua. Saya belum punya pekerjaan. Saya kuliah belum lulus-lulus. Dan segala macamnya. Di rekening pun hanya ada 200.000 rupiah. Kalau Bapak tulis hari ini, Bapak tulis malam ini, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, ambil kertas itu kembali, maka saudara akan berterima kasih betapa perubahan itu betul-betul terjadi dengan izin Allah. Bila mana perlu, saudara keluar sebentar dari rumah kontrakan saudara, keluar, lalu saudara balik dan foto rumah kontrakan itu, print, ikut ditempel di kertas tersebut. Sesuatu terjadi sama seorang hamba Allah yang di tahun 2008 diusir dari kontrakannya, padahal kontrakannya itu subhanallah bagi sebagian yang lain aneh kalau sampai terusir, karena dalam tanda petik hanya 25.000 sebulan. 2008 loh, masih ada kontrakan 25.000 sebulan. Tapi ya bagaimana lagi kalau memang sudah tidak ada, tidak ada. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Diusir dia. Diusir, Pak. 2008 dia dan suaminya balik pulang kampung 9 jam. Naik mobil truk, numpang. Dia bawa kasur doang satu. Yang lainnya ditinggal. Atas izin Allah, dia memiliki gambar rumah itu. Atas izin Allah, dia memiliki gambar rumah itu. Dia sempat memfoto rumah itu. Di tahun 2012, 2008, 9, 10, 11, 12. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Saya naik pesawat kecil yang membawa saya dari satu kota ke kota besar. Di sana ada suami istri, berwajah bersih, tersenyum tapi sambil air matanya keluar. Saya di belakang sini. Dia sudah di bibir pesawat. Dia tidak naik, sepertinya ada yang ditunggu, yakni saya. Sementara saya tidak tahu kalau dia betul-betul menunggu saya. Dia ngelihat saya, senyum, nangis. Saya sibuk atas izin Allah, nyalamin panitia, foto-foto, basa-basi, dan kemudian berdoa, lalu berangkat ke pesawat kecil tersebut. Isinya kira-kira 12 seat. Saya duduk. Suami istri ini sempat nengok saya. Dan kemudian kami konsentrasi di pesawat. Doa, zikir, mengaji. Begitu turun di bandara Kalimantan Selatan, orang ini pun turun. Saya turun. Memberi salam nih yang dua, suami istri ini. Assalamualaikum Ustadz. Air matanya tambah menangis. Saya hentikan.
Saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, kayaknya ada yang mau disampaikan ya. Betul Ustadz. Saya sama istri saya hari ini mau ngikutin Ustadz. Kemana Ustadz mau? Kemana Ustadz pergi? Ulun mau ngikutin pian. Saya bingung. Ada orang nangis berdua, tiba-tiba pengen ngikut saya. Kemana saya pergi? Mau ikut. Saya bilang, emang mau ngapain ngikutin saya? Ulun mau cerita Ustaz. Saya mau cerita. Saya bilang, kalau mau cerita, di bandara sini saja. Karena saya, insya Allah, masih agak lama berangkat ke Jakartanya. Jadi ulun tidak perlu ke Jakarta Ustaz? Tidak perlu. Ceritalah di sini. Di lounge bandara, di Blue Sky, beliau memulai cerita itu. Setelah selesai dia cerita, makan susah, sempat 3 hari nggak makan, dan dia bertahan tidak mau minta. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba dia mendengar tausiah saya dari suara yang lain. Kan ada kalanya orang broadcast tausiah, ada kalanya orang nyetel tausiah saya lewat CD atau apa. Dia kemudian mendengar itu, bahwa Allah punya kun fayakun. Allah punya kekuasaan, Allah punya keajaiban. Lalu mereka berdua ini ngejejak jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam kecuali dia sholat, tidak ada pagi kecuali dia duha, tidak ada sholat berjamaah kecuali dia berjamaah, dan seterusnya. Setelah selesai, nangisnya tidak berhenti. Saya sudah mau boarding, apa dia bilang? Ustadz, ulun mau sedekah. Saya mau sedekah Ustadz. Saya tanya sama beliau, mau sedekah berapa? Maksud saya tuh begini, kalau emangnya dikit, ya saya terima. Kalau misalnya banyak, ya mending transfer. Udah bawa belum duitnya? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan waksangka, seakan-akan saya akan nerima hanya yang besar-besar saja. Apa kata beliau? Insya Allah saya mau sedekah 1 miliar rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari orang di tahun 2008 diusir dari kontrakan yang hanya 25.000 rupiah, lalu pulang kampung 9 jam, 4 tahun yang lalu di 2008, di 2012 beliau bersedekah 1 miliar. Dan beliau masih bertanya kepada saya, Ustadz, masih perlu saya tambahkah? Yang luar biasa, dia punya catatan sejarah. Ini yang membedakan dia, saya, dan sebagian saudara semua. Dia bilang, ini Ustadz, foto rumah saya. Subhanallah, betul. Ternyata rumahnya 25.000 itu di tengah rawa. Terus dia ada mobil rumah baru, nih foto sekarang. Di sana ada Hummer, ada Lexus, ada segala rupa. Subhanallah. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah bisa mengubah keadaan saudara. Coba semua tangannya. Tangannya begini. Semua tangan begini. Yang mantap, baliknya yang mantap. Kurang semangat. 1, 2. Lagi. Lagi. Kemampuan Allah mengubah nasib saudara sesungguhnya lebih cepat daripada saudara mengubah tangan saudara. Setan yang membuat saudara merasa lama, setan yang membuat saudara menjadi tidak sabar dan putus asa, setan yang membuat perjalanan saudara kayaknya kok berat banget, setan semua. Sesungguhnya ketika orang ini bercerita, sepertinya 2008 baru kedipan mata saja. Betul tidak?
Kayaknya baru kemarin saya beli nasi goreng nggak bisa, beli ini nggak bisa. Oh sekarang udah bisa sedekah 1 miliar. Allah karim antallah. Saya senang tuh. Maka saya katakan kepada saudara-saudara semua, ambil kertas kosong, tulis siapa nama saudara, bagaimana keadaan saudara, dan lampirkan keadaan-keadaan saudara seperti apa pada hari itu. Tadi menulis rekening cuman ada 200.000. Foto. Jalan ke tukang fotokopi, kemudian lampirkan. Tulis di sana. Ini rekening di bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Apalagi saudara tidak lulus-lulus, mana kartu mahasiswanya? Fotokopi, lampirkan. Apalagi saudara punya utang, katanya punya utang tadi kan, 10 juta rupiah, maka utang itu foto juga, sama siapa saja. Lampirkan segala makian orang, lampirkan segala cacian orang, lampirkan dengan utuh apa yang menjadi makanan saudara sehari-hari. Dan saudara berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Day by day. Maka hari ini saya meminta istri saya hadir. Ma, hadir. Malam ini tausiahnya buat kita berdua. Malam ini tausiahnya buat kami, Pak. Merefresh. Untuk kemudian berjalan lagi. Membangun mimpi-mimpi yang baru. Membangun harapan-harapan yang baru. Bersama Allah yang maha kuasa. Lagi maha mampu. Maha besar lagi maha kaya. Maha pemurah lagi maha pengasih dan penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Hari ini, malam ini kita belajar. Senjata sudah ada di tangan saudara-saudara semua. Apa senjatanya? Al-Quranul Karim. Coba sebutkan, ucapkan dengan kalimat meyakinkan jawaban dari pertanyaan saya. Senjata sudah diberikan untuk saudara-saudara semua. Apa senjata buat saudara-saudara semua? Senjata untuk mengubah diri saudara, mengubah nasib saudara, mendatangkan pertolongan Allah, menaikkan derajat, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kemuliaan. Sudah ada di tangan saudara semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Allah akan mengangkat derajat satu kaum yang di dalamnya ada Al-Quran, yang di dalamnya mereka ngopenin Quran, yang di dalamnya mereka memuliakan Quran. Sebaliknya Allah akan menghinakan mereka yang meninggalkan Al-Quran. Lihat apa yang saya lakukan, Yusuf Mansur. Lihat apa sesungguhnya yang saya perbuat. Tidak ada kecuali saya menyiarkan Al-Quranul Karim. Belajarkah saya tentang hotel? Tidak. Belajarkah saya tentang ilmu bisnis? Tidak. Tapi Allah yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Bagaimana kalian bisa lupa? Bagaimana kalian bisa lalai? Bagaimana kalian bisa tidak tahu? Wa antum tutla alaikum ayatullahi, sedangkan dibacakan kepada kalian semua ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di dalam diri kalian juga ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi, siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang mengikuti Allah, siapa berpegang teguh atas tali Allah, faqad hudiya, maka dia akan diberikan petunjuk ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalau mau disebut orang-orang yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Ternyata sederhana. Dari ayat yang tadi saya bacakan, yang pertama adalah wa antum tutla alaikum ayatullah. Sekedar baca saja, memperhatikan saja, menelaah saja, maka kita sudah menjadi orang-orang yang sedang menuju pada keadaan berbahagia. Sederhana saudara, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua berubah dengan senjata di tangan saudara-saudara sendiri. Apa? Al-Quranul Karim. Yang pertama, hafalkan itu Al-Quran. Satu hari, satu ayat. Satu hari, satu ayat. Satu hari, ulangi coba. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Hafalin Quran satu hari, satu ayat. Dan rasakan perubahannya. Saudara memulai perjalanan itu. Satu hari, satu ayat. Besok pagi, sebelum subuh, habis sholat malam, saudara ngapalin tuh satu hari, satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hafal itu, hafal? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Tips yang kedua, jangan cuma hafal ayatnya,
Itulah saya menyuruh istri saya hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma saudara yang saya minta menghafal dengan ayatnya, tapi saya pun meminta saya dan istri saya mulai lagi menghafal dengan terjemahannya. Karena nanti akan berbeda mereka-mereka yang kemudian menghafal sekaligus sama artinya. Enggak susah, tidak susah. Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang tahu. Gampang kan? Hafal tidak? Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Coba diulang ayat dan terjemahannya. 1, 2, 3. Hanya Allah yang tahu. Lihat kembali catatan saudara. Lihat kembali catatan saudara. Saudara buka laci. Saudara buka laci. Lalu saudara lihat. Insya Allah sudah ada perubahan. Apa yang tertulis di sana tentu tidak akan pernah berubah. Tapi diri saudara yang berubah. Lihat kembali tulisannya. Tercatat di sana ditulis. Saya Mansur, utang saya 10 juta. Saya tidak punya rumah, tinggal di kontrakan yang sudah mau diusir. Saya tidak punya pekerjaan, di rekening tinggal 200.000 dan saya pun belum memiliki jodoh. Benarkah saya tidak berubah? Beda, hari ini saya berubah karena saya menghafal satu ayat. Alif Lam Mim. Maka Anda harus jujur, tulis dong perubahan itu. Oh, hari ini saya hafal satu ayat, berikut terjemahannya. Dan saudara akan mulai senyuman menghias diri saudara. Balik ke mama. Tidak benar kalau tidak ada perubahan. Tidak benar. Ada perubahan. Sementara saudara tadi ada yang menulis, saya punya utang 1 miliar. Ada yang menulis, usaha saya bangkrut. Ada yang menulis, saya butuh modal. Saudara mengatakan, saya belum ada perubahan. Lo yang bener dong. Masa nggak ada perubahan? Lo lihat tulisan lo. Lo catat dong, perjalanan sejarahnya catat. Ternyata begitu kita catat, hari ini Mansur menghafal ayat pertama surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Subhanallah. Suratul Baqarah ayat pertama sudah saudara hafal. Apakah itu bukan perubahan? Perubahan saudara. Tips yang pertama untuk saudara berubah, hafalin Quran 1 hari 1 ayat. Dan hafalkan juga terjemahnya. Saya tidak bisa baca Quran Ustaz. Cari teman yang bisa bacain ente Quran. Kalau ente bisa baca Quran, bacakan teman yang tidak bisa baca Quran. Lebih begini lagi. Tips yang ketiga. Yang kedua kan terjemahnya tadi. Yang pertama hafalin 1 hari 1 ayat. Yang kedua hafalin juga terjemahnya. Yang ketiga, khatamkan Al-Quranul Karim 1 hari 1 lembar. Khatamkan Al-Quran 1 hari 1 lembar. Habis subuhnya saudara ngatamin Quran. Habis subuhnya saudara ngatamin Quran. Tips yang keempat, khatamkan juga terjemahnya. Habis sholat subuh nih, buka Quran. Ini insya Allah menjadi resolusi saya dan istri di tahun baru Hijriah 1434 Hijriah, mumpung masih tahun baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Inilah kitab.
yang tidak ada keraguan, petunjuk buat orang-orang yang beriman di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni mereka-mereka yang percaya dengan yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang percaya dengan apa-apa yang Allah turunkan dan mereka mengimani hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Shadaqallahul azim. Shadaqallah. Disiplin. Hafalin satu hari satu ayat, hafalin terjemahnya. Saya belum nyampe tuh ngapalin terjemahnya. Insya Allah. Mengerti ya, tapi hafal tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, khatamin Quran satu hari satu lembar. Dan khatamkan pula terjemahnya satu hari satu lembar pula. Hari itu Pak, besok pagi cukup sampai di situ saja. Dan lihat nanti malam catatan saudara. Lagi-lagi catatan saudara. Enggak benar, enggak berubah. Catatan saudara berubah dong. Apanya yang berubah? Memang Mansur punya utang 10 juta. Masih tinggal di kontrakan. Tidak punya rumah. Rekening tinggal 200.000. Kuliah belum lulus. Tidak punya jodoh. Tapi ada catatan 2 di bawahnya. Saya sudah hafal ayat 1 berikut terjemahnya. Dan sudah menyelesaikan 1 lembar berikut artinya. Perubahan kalau bersama Allah seketika Pak. Saudara kan bilang begini, nah kalau nggak real perubahannya, nggak lucu, ya terusin aja dulu jalan. Hari kedua, apalin. Dzalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin, Dzalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat mereka yang bertakwa. Apal, pergi sholat subuh, pulang, terusin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jangan lupa berikut terjemahannya. Cara bacanya seperti apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya dibaca, bukan pakai mata, tapi mata dan lisan serta telinga, hati serta pikiran. Sesungguhnya mereka-mereka yang kafir, sawa'un alaihim, sama saja. A'andartahum, diberi peringatan, am lam tundirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Qatamallahu, Allah mengunci, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatu walahum adzabun azim.
Satu tutupan, satu kuncian yang tidak bisa ada yang buka kecuali Allah yang buka, dan bagi mereka itu azab yang pedih sekali. Apa yang saya lakukan sampai saya menuju hotel yang saya bikin? Atas izin Allah mendirikan itu hotel. Sesungguhnya perjalanan ini, Pak, dimulai dari balik penjara, saya buka Quran, ngapalin, liatin artinya, jalan terus. Mulai ketemu murid 1, 2, 3, 4 tahun 2003. Kemudian buka pesantren 8 anak. Terus jalan. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Sat. Tiba-tiba 20 hari ini lewat. 20 hari lewat. 1 juz 20 halaman. Hari ke-21. Hari ke-21. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Saudara akan kaget, nggak percaya. Coba lihat rekening saudara. Habis ngapalin ayat ke-21, oke? Dan menuntaskan lembar ke-21, matahari naik dikit, saudara lihat, cek ATM, jom. Udah ada 2 juta di sana. Tapi lihat catatannya, saya masih belum bekerja, masih tinggal di kontrakan, masih belum menikah. Masih penyakitan, belum lulus kuliah, tapi mulai ada yang berubah. Apa? Rekening saya ternyata sudah ada 2 juta. Dari mana ya 2 juta ini? Buka dong catatannya. Ternyata hari ke-10 ada teman datang. Mas Jul, kalau nggak dicatat perubahannya, nggak bakalan berasa. Boleh dijajal, ngerepotin sih. Tapi saudara kan bingung. Saya undang ke depan Mbak Anik,